sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Jadi semuanya pada sehat ya, Nak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat, semangat dan siap belajar untuk hari ini. Sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Iya, oke. Aku Heni, Anissa Hadianti, Aisyah Putri, Atu Birda, A few moments later. Suri Nabila, lagi ada sampai tadi kamu udah sering juga ya tadi sini ada boleh sekarang tuh ya nak ya saya lanjut ya lihat sini mati tuh ya yang lain nih udah ada saya sebelum pembelajaran mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang ibu sampaikan ke kalian semua akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih untuk Bang Dimas. Ya sayang. Oh tadi yang permisi ya. Iya masih curang dulu lah. Oke baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita speaking dulu ya. Iya Bu. Biar semangat. Tapi kalian harus speaking dulu ya. 21. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Su. Gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian lihat ini di depan ada gambar apa? Kawin kamu. Ya, kawin. Nikah. Bahasanya dong kawin nikah. Jadi kalau ibu tanya kepada kalian, kalau kalian dengar kata nikah, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Suami istri. Oke udah jawaban kalian semua itu gak ada yang salah tapi bang kenapa dia gerak-gerak dia belum visian jangan gitu dengar tadi ibu baik jadi pernikahan itu dalam Islam ibu ingin menjelaskan bahwa pernikahan itu bukan saling suka saling cinta saja ataupun bukan hanya pesta pernikahan yang besar ya kan tetapi di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab ada janji yang harus dijaga. Jadi hari ini materi pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama
Islam. Yang ketiga adakan bantuan pernikahan dalam Islam. Oke. Jadi dengan pembelajaran ini nanti ibu harapkan anak-anak ibu mampu mengetahui bahwa dalam Islam itu pernikahan bukan hanya sekedar apa tadi? Tapi ada tanggung jawab di dalamnya. Kita masuk di materi pertama ya. Pengertian pernikahan menurut Islam, ada yang tahu? Anak ibu? Mengikat janji suci, Bu. Apa sih? Mengikat janji suci, Bu. Iya. Ijab kabul mantap. Ada yang lagi? Iya, komitmen. Pengertian pernikahan menurut Islam adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Keluarga yang baik sesuai syariat Islam. Sesuai ajaran Allah. Oke, baik. Contoh misalkan ada orang yang mengamanahkan kalian suatu barang berharga miliar. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, jadi barang nah, tahu kan? Kalau kita bisa menjaga, bisa hati-hati, pernikahan jauh lebih dari itu. Oke, paham sampai sini anak ibu? Oke, baik. Di dalam pernikahan ada 5 hukumnya. Yang pertama apa, nak? Hukum pernikahan yang pertama? Bagaimana? Apa saja yang pertama hukumnya, nak? Wajib, Bu. Wajib. Bagaimana bisa pernikahan itu dikatakan wajib, nak? Sudah dalam dirinya itu udah ada kemampuan untuk menikah gitu loh. Partai anak ibu. Jadi pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan itu wajib kalau seseorang sudah siap layak dan baik, ya kan? Dan dia ada kekhawatiran kecil dalam diri dia. Kalau misalkan dia tidak menikah, dia akan terjerumus ke dalam zina. Jadi bagi dirinya wajib untuk menikah, karena kalau ada seseorang yang sudah siap finansialnya, ya kan, sudah mampu, sudah penghasilannya tetap, ya kan, dan dia khawatir kalau dia sendiri dia nggak bisa jaga diri dia gitu, dia pengen ada yang jaga gitu, jadi wajib bagi dirinya untuk menikah agar terhindar dari dosa. Yang kedua, ada apa lagi hukumnya? Sunnah. Bagaimana bisa pernikahan itu dikatakan sunnah, suci? Apabila dia merasa bisa untuk mengatasi dirinya sendiri. Ih, paham dari betul, tepuk tangan. Betul. Jadi dia seseorang itu sudah mampu, ya kan, sudah siap, tetapi dia merasa aku bisa jaga diri aku sendiri walaupun belum menikah. Ya, itu nama hukumnya sunnah. Tidak berpahala dan tidak dilaksanakan juga tidak masalah. Berdosa, ya, karena lanjut yang ketiga, ada hukumnya apa lagi? Makruh. Mubah. Ada yang tahu kenapa bisa dikatakan mubah? Hah? Mana? Mubah itu boleh-boleh saja, nak. Contohnya, kalau ada orang pengen banget punya teman hidup, ya kan, teman hidup nih, dia tidak ada dorongan khusus atau
Sabar. Dengan sabar dalam menghadapi ujian. Ya kan? Sama lagi. Ikhlas. Tidak mudah menyerah, ya kan? Dan satu lagi ada yang penting itu apa? Mendukung suaminya dalam kebaikan. Ya kan? Ini yang makanya ibu bilang di dalam pernikahan sangat penting namanya saling mendukung. Nah, oke, nggak sampai situ aja. Nabi Ismail menangis jadi-jadinya karena kehausan, ya kan? Apa yang dilakukan Siti Hajar? Apakah Siti Hajar hanya tinggal diam? Tidak. Dia lari ke Bukit Safa, ke Marwah. Untuk mencari air. Dia terus berusaha hingga akhirnya Allah menurunkan mukjizat air Zam-Zam. Kakinya Nabi Ismail. Kalau saya tadi kakinya Nabi Ismail. Emang ya Allah bintangnya. Tepuk tangan buat Aisyah. Jadi hikmah pelajaran yang dapat anak-anak ibu. Apa aja? Yuk, harus sabar. Iya, percaya kalau tidak memberikan kemudian yang di luar lanjut coba lagi. Nikah harus mapan ibu. Tapi berbeda sama Siti Hajar, dia memiliki sifat kuat dan sabar. Kita nggak sabar. Baru sampai di sini paham. Oke, lanjut yang terakhir. Materi kita yang terakhir apa dia? Jadi pernikahan itu ada 5 syaratnya. Yang pertama apa? Oke, satu. Oke, siapa lagi kamu? Ini harus ada wali dulu. Wali. Iya, wali nikah. Bisa ada saksinya. Saksinya. Dan terakhir doakan agama Islam. Ya, secara hak. Kalau dalam secara hak. Oke, baik. Kenapa nak? Harus ada aturan itu di dalam pernikahan biar sah. Biar sah. Satu lagi. Karena Islam mendukung penghormatan manusia supaya hubungan itu terjaga, hubungan itu siap dan penuh tanggung jawab. Jadi bukan menikah hanya sekedar menikah, harus ada kelima itu tadi yang ibu bilang, ya kan? Itu pandai anak ibu. Oke, lanjut refleksi itu nak. Refleksi itu ibu akan bertanya kepada kalian. Kalau kalian ini nggak mau tanya sama ibu kan? Jadi ibu yang tanya ke kalian, ibu kasih nilai nih ya. Oke. Ibu bertanya, jadi sampai bisa ibu kasih nilai A+ ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari kisahnya Siti Hajar? Satu orang. Angkat tangannya, dapat nilai ini. Iya, Pina. Apa sayang? Si Siti Hajar itu dia orangnya sabar dan itu mendukung suaminya untuk berdamai. Kedua, kenapa di dalam pernikahan itu harus ada namanya tanggung jawab? Siapa yang bisa jawab nak? Oke, Kak Suci. Apa sayang? Ya memang harus ada tanggung jawab kan. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada tanggung jawab, orang itu bisa sesuatu semangat di dalam pernikahan. Padahal pernikahan itu adalah pernikahan yang sangat sakral. Itu masuk. Oh my God. Oke, yang ketiga. Menurut kalian, keluarga harmonis itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Satu orang. Menurut kalian, keluarga yang harmonis itu seperti apa? Oke. Menurut saya, keluarga yang harmonis itu seorang ayah bisa bertanggung jawab penuh atas keluarganya, terus tidak ada kekerasan di dalam rumah, tidak ada caci makian di dalam rumah seperti itu. Sudah selesai. Jadi pengayaan hari ini buat yang sudah memahami materi ibu hari ini, ibu harap kalian membuat cerita pendek tentang kisah keluarga harmonis menurut Islam. Dan buat yang remedial, ya kan, ibu akan mengulangi materinya kembali
selanjutnya. Iya Bu. Oke. Sayang ini. A few minutes later. Oke, segini saja pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan ke kalian menjadi bermanfaat. Kita akhiri dengan bahas hamdalah. Alhamdulillah.